Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Melani, NIM B118104, dan di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai penegakan hukum kehutanan dalam mengantisipasi dampak climate change di Indonesia. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum kehutanan. Pengertian hukum kehutanan yang saya ambil itu menurut Salim HS. Ia juga menyajikan tentang pengertian hukum kehutanan. Pengertian hukum kehutanan menurut dia adalah kumpulan kaidah atau ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan hubungan antara individu dengan hutan dan kehutanan. Lalu yang kedua ada sifat dan tujuan hukum kehutanan. Hukum kehutanan ini memiliki sifat khusus, yaitu lex specialis, karena hukum kehutanan ini hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Nah, sedangkan tujuan hukum kehutanan ini adalah melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan hutan agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Lalu yang ketiga ada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai landasan filosofis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Hukum Kehutanan, yaitu dalam rangka melindungi dan memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lalu, yang kedua itu ada landasan yuridis. Nah, landasan yuridis ini ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Penjabaran lebih lanjutnya itu ada dari undang-undang telah dituangkan oleh PP maupun Permen. Nah, lalu yang ketiga itu ada landasan sosiologis. Landasan sosiologis ini ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah karena masih banyaknya hutan yang mengalami kerusakan di Indonesia. Nah, selanjutnya yang keempat saya akan menjelaskan mengenai asas-asas hukum kehutanan. Asas-asas hukum kehutanan ini tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Nah, ada 6 asas yang tercantum dalam pasal tersebut. Yang pertama itu adalah asas manfaat dan lestari, yang kedua asas kerakyatan, yang ketiga asas keadilan, yang keempat asas kebersamaan, yang kelima asas keterbukaan, dan yang keenam asas keterpaduan. Lalu yang kelima itu ada pengurusan kawasan hutan. Nah, pengurusan kawasan hutan ini dalam bahasa Inggris adalah Management of Forest Area. Nah, dalam bahasa Belandanya juga ada nih, yaitu Beheer van het Bosgebied, merupakan proses atau cara untuk mengurus kawasan hutan. Nah, mengurus ini dapat dikonsepkan lagi, yaitu yang pertama mengatur, yang kedua menyelenggarakan, dan yang ketiga mengusahakan kawasan hutan. Nah, selanjutnya itu ada penggolongan kawasan hukum. Nah, penggolongan kawasan hukum ini secara umum dapat dikaji dan dianalisis dari status hukum dan fungsinya. Nah, yang pertama itu ada hutan berdasarkan statusnya. Hutan berdasarkan statusnya ini juga dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama hutan negara dan hutan hak. Nah, yang kedua itu ada hutan berdasarkan fungsinya. Nah, hutan berdasarkan fungsinya ini juga dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama fungsi konservasi, yang kedua fungsi lindung, dan yang ketiga fungsi produksi. Baiklah, yang selanjutnya itu ada pemanfaatan kawasan hutan. Nah, hutan merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus dimanfaatkan dan digunakan secara optimal dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, ada 5 jenis kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan dan digunakan, yaitu yang pertama hutan lindung, yang kedua hutan produksi, yang ketiga kawasan hutan untuk tujuan khusus, yang keempat hutan hak, dan yang kelima ada hutan adat. Lalu pembahasan yang ke-8 ada sanksi pidana.
jenis perbuatan dan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku di bidang kehutanan telah ditentukan dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Nah, jenis perbuatannya itu bisa dilihat di samping saya ini. Baiklah, sekian dulu materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ini dapat menambah wawasan teman-teman yang melihat video ini, dan juga terima kasih juga yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.